Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim Brainer. Banyak pertanyaan di berbagai forum. Apakah hutang di bank syariah itu masih tetap riba? Bank dengan label syariah memang seharusnya jauh dari riba. Namun faktanya tidaklah demikian. Berhutang hukumnya halal di dalam Islam. Dan bukan masalah kepada siapa kita berhutang, tetapi yang perlu kita cermati adalah akadnya. Misal kita hutang kepada paman kita, tetapi di situ ada klausul jika terlambat akan ada denda, maka hutang tersebut adalah riba. Di dalam bank syariah ada berbagai macam akad. Di sini saya akan membahas dua akad paling banyak yang dilakukan di bank syariah, yaitu mudharabah dan murabahah. Bank syariah sebenarnya tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan dari hutang. Dia hanya boleh berbisnis. Karena itu yang dipakai adalah akad mudharabah dan murabahah. Misal ketika kita ingin mengajukan tambahan modal, maka skema akadnya adalah mudharabah, yaitu bank memberi modal dan kita nanti akan mengembalikan plus bagi hasil. Sekilas akad ini sudah benar. Namun kita perlu menanyakan besaran bagi hasil itu dari presentasi keuntungan profit yang kita dapat dari usaha kita, atau bagi hasil tersebut berasal dari presentasi modal yang diberikan. Jika dari presentasi profit usaha kita, maka itu sudah benar. Namun jika bagi hasil yang harus kita bayar berasal dari persenan modal, maka jelas itu adalah riba. Pertanyaannya, apakah bank siap menerima bagi hasil yang variatif setiap bulannya? Misal ketika usaha lagi ramai, maka bagi hasil besar. Dan ketika usaha lagi sepi, maka bagi hasil juga sedikit. Bahkan bisa tidak ada bagi hasil jika memang tidak ada laba. Di dalam akad mudharabah terdapat ketentuan bahwa jika terjadi kerugian atau bangkrut yang bukan karena kelalaian pengelola, maka pengelola tidak harus mengganti uangnya. Nah, apakah jika kita berakad dengan bank siap untuk ikut dalam menanggung kerugian? Jika pengelola diwajibkan tetap membayar, maka Dr. Irwandi Tarmizi menjelaskan sesungguhnya ini adalah akad hutang biasa, bukan mudharabah, sehingga haram ada pembagian hasil. Hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Bila disyaratkan bahwa mudharib atau pengelola menjamin dana dari kerugian, maka persyaratannya batal. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam hal ini. Ketika kita membutuhkan dana membeli suatu barang, maka biasanya bank syariah akan mengarahkan kita ke akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara kita dengan bank. Jika akad ini dijalankan dengan benar, maka bank akan membeli terlebih dahulu barang yang kita butuhkan tersebut, memindahkan barangnya atau surat kepemilikannya ke bank, lalu menjual kepada kita dengan pembayaran kredit dan dinaikkan harganya sesuai kesepakatan. Bank tidak boleh melakukan akad jual beli dengan kita jika barang yang hendak kita beli belum menjadi miliknya. Misalnya kita mau beli rumah, maka bank harus membeli rumah tersebut terlebih dahulu, baru menjual kepada kita. Nah, di sini bisa dilihat apakah bank syariah menjalankan hal tersebut atau justru hanya meminjamkan uang. Jika hanya meminjamkan uang saja, lalu pengembaliannya berlebih, maka itu adalah riba. Mengapa bank harus memiliki barang tersebut sebelum menjual kepada kita? Karena Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang belum dimiliki, dan ini berpotensi menjadi riba yang terselubung. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli. Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu. Dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu. Dan mengapa barang atau surat kepemilikannya harus sudah diterima bank terlebih dahulu baru boleh menjual kepada kita? Karena Rasulullah SAW melarang menjual barang yang belum kita terima. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sering jual beli. Apa jual beli yang halal dan haram?" Nabi SAW bersabda, "Wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, jangan dijual sebelum barang tersebut engkau terima." Juga diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW melarang seseorang menjual bahan makanan yang telah dibelinya sebelum ia menerimanya. Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa dilarang? Ibnu Abbas menjawab, karena dirham ditukar dengan dirham, sedangkan bahan makanan ditangguhkan. Jika seandainya sudah sesuai syariah dan sudah disepakati harga dalam akad murabahah, maka selanjutnya adalah memastikan tidak ada denda dan sita di dalam akad. Jika ada, maka akad tersebut jelas riba. Sebagaimana perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, bentuk riba jahiliyah, si A menjual barang kepada si B secara kredit sampai batas waktu tertentu. Ketika tiba jatuh tempo, sementara si B tidak bisa melunasi, harga barang dinaikkan dan waktu pelunasan ditunda.
Demikianlah bahasan mengenai akad mudharabah dan murabahah di bank syariah. Tentu kita tidak bisa asal memvonis bank ini sesuai atau tidak dengan syariah, tapi kita tetap harus memperhatikan akad yang dilakukan di dalamnya. Riba atau tidak, halal atau haram, bisa kita lihat dari akadnya. Karena itu kita perlu terus belajar fikih muamalah jika ingin transaksi yang kita jalani sesuai dengan syariah Islam. Dan akhir kata, yang paling aman adalah kita tidak berhutang. Jika ingin membeli sesuatu, maka belilah secara cash. Dan jika ingin berbisnis, maka mulailah dengan modal yang kita punya, atau bahkan tanpa modal sebagaimana yang telah dibahas di video-video sebelumnya. Semoga kita semua terhindar dari riba. Like jika video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.